Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saya semua. Jumpa lagi dalam siaran atau program My Choice, sebuah program yang mengapresiasi seni, musik, dan film untuk di-share kepada teman-teman semua. Jadi sekitar tahun 90-an saya menonton film ini. Judulnya Brother Sun and Sister Moon. Film ini mengisahkan tentang sosok Francesco, sosok yang kemudian menjadi santo agama Katolik. Terus terang film ini sangat menggetarkan saya dan menjadi film yang paling berkesan ya dalam hidup saya, dan tentu saja mempunyai pengaruh terhadap nilai-nilai spiritualitas dan sebagainya. Jadi film ini mengisahkan sosok Francesco yang adalah anak saudagar kaya raya, tetapi di usianya yang mulai matang dia terkena sakit ya, sakit yang tidak tahu penyebabnya. Kemudian secara ajaib tiba-tiba dia sembuh hanya karena mendengar kicauan burung gelatik. Burung gelatik berkicau di jendela rumahnya. Tiba-tiba dia tersadarkan dan muncul rasa bahagia, rasa seperti diberkati gitu ya. Setelah itu dia mengisi hidupnya dengan hal-hal yang spiritual. Dia meninggalkan kekayaan ayahnya dan sebagainya. Dengan kondisi yang gembira dia menemukan di padang rumput yang luas, mungkin di pinggir kota ya, dia menemukan gereja yang runtuh ya, gereja tua yang runtuh, dan timbullah niat dia untuk membangun kembali gereja itu untuk masyarakat kelas bawah ya, untuk kaum papa, untuk kaum miskin. Jadi dia sendiri saja dengan tangannya sedikit demi sedikit menambal bangunan itu, menyusun batanya kembali. Jadi fenomena ini kemudian menyebar, banyak orang-orang yang terpanggil karena takjub ya dengan semangatnya ini. Akhirnya berkumpullah beberapa orang dan kemudian mereka mendedikasikan gereja ini adalah untuk gereja orang miskin dan untuk kehidupan liar ya, satwa liar. Itu ideologi yang dia bangun. Pada fase itu saya nggak tahu mungkin abad keberapa ya, abad pertengahan ya, itu gereja dan kekaisaran itu menyatu menjadi kelompok feodal ya, hanya melayani orang-orang kaya, hidup dalam kemegahan, kemewahan, tidak memperhatikan kaum papa ini. Francisco tidak memberontak ya, dia hanya berupaya mengorganisir kelompok-kelompok kaum papa ini untuk kembali ke gereja, memuji Tuhan dan sebagainya. Nah, kemudian dia berpikir bahwa sebaiknya kelompoknya ini ya direstui, legal, maunya legalitas. Oleh karena itu dia dan teman-temannya kemudian berjalan ke Roma untuk menemui paus. Waktu itu pausnya Paus Innocentius ketiga. Jadi di situ ceritakan paus itu baraja ya. Tempatnya itu dipenuhi oleh tentara benteng-benteng, panglima-panglima yang menjaganya, oleh pembantu-pembantu yang banyak, seperti raja, persis seperti raja. Jadi ketika dia datang,
awalnya tidak boleh masuk ya. Bagaimana orang gembel ini masuk ke istana oleh penjaga, dilarang masuk. Apa tujuanmu ini wilayahnya pembesar ya, paus. Paus itu waktu itu pembesar ya. Tapi begitu paus itu ternyata Paus Innocent III itu menyimak ya, sepak terjang dari Francisco ini. Maka paus menyuruh dia, tadinya diusir, panggil lagi kembali menghadap saya. Jadi di situ ceritakan dalam film itu bagaimana wajah-wajah seram orang-orang yang merasa jijik dengan gembel dengan pakaian seadanya ini menuju altar, dan paus kemudian dari altar itu pelan-pelan turun dengan kemegahannya, kemewahannya. Anehnya ternyata mereka berdiskusi, bercakap-cakap dengan akrab ya. Paus ini kemudian itu yang scan video yang film yang paling menggetarkan itu ketika paus menghampiri, mendatangi, bercakap-cakap, dan akhirnya paus merasa secara jujur bilang, kegiatan kamu membuat kami malu. Dulu saya juga seperti kamu, punya idealisme, punya semangat spiritual yang tinggi. Tetapi sekarang karena kekuasaan, karena kenikmatan duniawi, lama-lama idealisme itu luntur. Paus mengakui itu di hadapan Francisco. Dia merasa malu. Dan yang paling menggetarkan, Paus berkata, ya kami berkati kamu, silahkan bergerak, silahkan buat ordomu, silahkan berkembang supaya menjadi besar, seperti waktu itu seperti pohon palem yang menyeruak ke langit. Ya. Dan uniknya Paus kemudian mencium kaki Francisco. Saya buat tulisan, judulnya adalah ketika Paus Innocentius III mencium kaki Francisco. Ini suatu momen yang sangat menggetarkan. Jadi film ini paling tidak telah membuat saya mendapat pelajaran yang penting ya. Pertama, pelajaran untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, tentu saja dengan agama saya, agama tauhid saya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita kalau itu untuk kebaikan, curahkanlah seluruh ya, tenaga, pikiran, dana, waktu tanpa pamrih. Berbuat saja. Kalau itu adalah untuk kemaslahatan, dalam hal ini gereja ya, untuk kemaslahatan umat ya, masyarakat yang luas. Gak usah pikir waktu kita, tenaga kita habis, uang kita habis, pikiran kita, karena hadiahnya luar biasa. Hadiahnya itu rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu di dunia, apalagi nanti dalam Islam itu kita sebaiknya pamrihnya itu di akhirat. Tapi di dunia ini kita mendapatkan sesuatu. Itu ya saya kira pelajaran yang bisa saya ambil dan saya praktekkan dalam hidup sehari-hari. Jadi nanti akan saya share 2 link ya. Yang pertama adalah musiknya. Musiknya itu dinyanyikan oleh Jason Donovan kalau nggak salah, penyanyi lagu folk yang cukup top pada waktu itu, lembut suaranya. Kemudian juga scan momen ya ketika di film itu ya, ketika Francisco menghadap Paus. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.